Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fani Maulida dari SMP Negeri 1 Limpung dengan guru pembimbing Ibu Ida Murtati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Legenda Batu Menangis yang merupakan karya dari Duyanto Djoko. Legenda Batu Menangis ini merupakan salah satu cerita rakyat Kalimantan Barat. Alkisah dahulu kala, di sebuah bukit yang sangat jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani dan juga anak perempuannya. Setiap hari, sang ibu petani itu harus menanami sayur-sayuran di ladangnya. Setiap musim panen tiba, sang ibu harus memanen sayur-sayuran itu guna ia jual ke pasar untuk menafkahi hidupnya dan juga anak perempuannya. Anak perempuannya itu bernama Darmi. Darmi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Rambutnya panjang, terurai dengan indah, diperindah dengan poni yang menyisiri keningnya. Namun di balik kecantikannya itu, ia adalah gadis yang sangat malas dan juga sangat manja. Tak pernah sekalipun ia mau membantu sang ibu mengerjakan pekerjaan rumahnya dan juga membantu sang ibu mencari nafkah. Setiap hari pekerjaannya hanya berdandan di depan cermin. Ada kala di mana sang ibu memanggil dirinya guna meminta pertolongan untuk mengangkat sayur-sayuran ke dalam gerobak. Sang ibu pun memanggil Darmi. "Anakku Darmi, tolonglah bantu ibu mengangkat sayur-sayuran ini ke dalam gerobak, nak." Darmi yang mendengar ucapan sang ibu pun merasa sangat terkejut. Ia kan baru saja luluran, mana mau ia berpanas-panasan. Darmi pun berkata kepada sang ibu, "Bu, apakah aku tidak salah dengar? Kau menyuruhku berpanas-panasan mengangkat sayur-sayuran itu ke dalam gerobak. Aku kan baru luluran, mana mungkin aku berpanas-panasan. Yang ada kulitku akan menjadi rusak, Bu." Sang ibu yang mendengar ucapan sang anak pun memutuskan untuk mengangkut sayur-sayuran itu ke dalam gerobak sendirian. Tidak hanya malas dan juga manja, ia suka membentak. Ia selalu merampas upah sang ibu dengan alasan agar ia terlihat selalu cantik. Suatu hari, saat ia sedang berdandan, ia menyisir rambutnya. Namun, sisir kesayangannya itu patah. Darmi pun berkata kepada sang ibu, "Ibu, sisir kesayanganku patah. Aku mau membeli sisir baru." Aku juga mau perhiasan baru. Kau harus menuruti keinginanku." Sang ibu yang mendengar ucapan sang anak pun dalam hati berkata, "Ya Tuhan, uang yang aku miliki hanya mampu membelikannya sisir baru, tidak dengan perhiasan baru, ya Tuhan." Sang ibu pun berusaha memberikan penjelasan kepada sang anak bahwa uang yang sang ibu miliki hanya mampu membelikannya sisir baru, tidak dengan perhiasan baru. Sang ibu pun berkata kepada anak perempuannya, "Anakku Darmi, maafkan ibu, nak. Ibu hanya sanggup membelikanmu sisir baru, tidak dengan perhiasan baru, nak." Darmi yang mendengar ucapan sang ibu pun merasa sangat kesal. Ia mengancam akan pergi dari rumah jika keinginannya tidak terturuti. Darmi pun berkata kepada sang ibu, "Bu, mengapa kau selalu tidak mau menuruti keinginanku? Aku kan hanya mau dibelikan sisir baru dan juga perhiasan baru. Apa kau
sudah tidak menyayangiku. Jika kau tidak menuruti keinginanku, maka aku akan pergi dari rumah. Sang ibu hanya bisa tertunduk karena ia merasa bersalah tidak bisa menuruti keinginan anaknya. Malam hari pun tiba. Sang ibu sangat kebingungan memikirkan peringai sang anak. Namun, ia teringat bahwa ia memiliki tabungan. Ia mengumpulkan sisa-sisa upah yang selalu dirampas anaknya itu sedikit demi sedikit. Ia rela menggunakan tabungan itu asal bisa memenuhi keinginan sang anak. Sang ibu pun menghampiri Darmi. Ia mengajak Darmi untuk pergi ke pasar. Anakku Darmi, bukankah kau berkata ingin membeli sisir baru dan perhiasan baru, nak? Darmi pun menjawab dengan nada yang masih sedikit kesal. Tentu saja aku menginginkan sisir baru dan juga perhiasan baru. Tapi bukankah kau tidak mau menuruti keinginanku, Bu? Sang ibu pun kembali berkata kepada sang anak, Nah, esok ikutlah ibu ke pasar. Ibu akan memberikanmu sisir baru dan juga perhiasan baru. Darmi yang mendengar ucapan sang ibu pun, ia merasa sangat bahagia. Ia memeluk sang ibu. Sang ibu juga merasa sangat bahagia karena anak perempuannya itu kembali tersenyum. Esok hari pun tiba. Darmi dan juga sang ibu melaksanakan perjalanan menuju pasar. Mereka menuruni bukit. Dalam perjalanan menuruni bukit, tak pernah sekalipun Darmi mau membantu ibunya, entah itu membawa sayuran maupun membantu sang ibu mendorong gerobak. Saat di tengah-tengah perjalanan, kaki Darmi tersandung batu. Hal itu membuat dirinya terjatuh dan berteriak, "Aduh, Bu, berhenti!" Sang ibu yang mendengar teriakan anaknya pun menghampiri sang anak dan berkata, Ada apa, nak? Ada apa? Mengapa kau berteriak? Darmi pun menjawab, "Apakah ibu tak melihat aku tersandung batu itu? Tolong bantu aku berdiri." Darmi pun berdiri dengan bantuan sang ibu. Tidak berhenti di situ. Darmi berkata kepada sang ibu bahwa ia ingin menaiki gerobak itu karena kakinya sakit. Darmi pun berkata, "Sudahlah, kakiku sakit. Aku mau naik gerobak itu." Namun sang ibu sempat menolak perkataan sang anak karena dalam gerobak itu sudah penuh dengan sayur-sayuran yang akan sang ibu jual ke pasar. Sang ibu pun berkata kepada Darmi, Tapi, nak, gerobak itu sudah penuh dengan sayur-sayuran. Tak cukup untuk kau duduki. Darmi berkata kepada sang ibu, "Bu, kau kan bisa meninggalkan sayur-sayuran itu. Tak perlu kau membawa semua sayur-sayuran itu. Lebih baik singkirkan sayur-sayuran itu. Aku mau duduk di gerobak itu." Akhirnya, sang ibu membenahi sayur-sayuran yang ada di gerobak itu. Ia meninggalkan beberapa sayuran dan memberikan ruang kepada anaknya supaya bisa duduk di gerobak itu. Darmi pun duduk di gerobak itu. Hampir sampai di pasar, Darmi menyuruh sang ibu untuk berhenti. Darmi pun turun dari gerobak itu dan berkata kepada sang ibu, "Lebih baik kau berjalan menjauh dariku. Aku tidak mau kau berjalan di dekatku. Mana uangnya? Biarkan aku memberi sisir baru dan perhiasan baru yang aku inginkan sendiri." Darmi melakukan hal itu karena ia malu memiliki ibu yang sudah tua dan juga lusuh.
Mereka pun melaksanakan perjalanan ke pasar. Mereka berjalan dengan berjauhan. Sampailah Darmi di sebuah toko perhiasan. Ia mulai memilih perhiasan-perhiasan yang ada di sana. Saking senangnya ia memilih perhiasan-perhiasan di sana, ia sampai tidak sadar bahwa sang ibu telah berdiri di sampingnya. Sang penjual pun merasa kebingungan siapa wanita tua itu, mengapa wanita tua itu mendekati gadis yang ada di hadapannya itu. Sang penjual pun bertanya kepada Darmi, "Hai Nona, apakah itu ibumu? Jika memang dia benar ibumu, biarkanlah dia memilih perhiasan itu untuk dirimu." Darmi yang mendengar hal itu pun menoleh ke sang ibu. Lalu ia menjawab pertanyaan sang penjual perhiasan. "Hei, asal kamu tahu ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Tidak tua dan lusuh seperti itu." Lagi dan lagi, sang ibu hanya bisa tertunduk dan menahan air matanya. Ia tak menyangka bahwa sang putri akan berkata seperti itu kepada dirinya. Selesailah Darmi memilih perhiasan yang ia inginkan. Ia pun menuju perjalanan untuk ke toko sisir yang letaknya tidak jauh dari toko perhiasan itu. Namun dalam perjalanan ada seorang pemuda yang menabrak dirinya. Hal itu menyebabkan Darmi terjatuh. Sang pemuda yang menabrak Darmi pun berniat menolong Darmi. Namun saat sang pemuda menjulurkan tangannya kepada Darmi, Darmi menghempaskan tangan pemuda itu. Darmi pun juga menghina pria itu. "Hei, singkirkan tanganmu. Aku tak mau menyentuh tangan kotormu itu. Hei pria jelek, apakah kau memiliki mata? Gunakan matamu itu. Kau harus menggunakan matamu dengan baik. Jika tidak, maka ada korban selanjutnya daripada aku." Darmi pun terus-terusan menghina pria itu. Ia menghina dan menghina pria itu dengan kata-kata yang sangat kasar. Pemuda itu pun hanya bisa terdiam malu. Orang-orang di pasar yang melihat keributan itu pun berkumpul. Sang ibu yang melihat keramaian itu pun berusaha mendekati keramaian itu. Namun saat sang ibu mulai mendekati keramaian itu, Darmi menatap ibunya dengan tatapan yang sangat tajam, seolah mengisyaratkan bahwa jangan sang ibu mendekati dirinya. Sang ibu yang paham akan maksud dari sang anak pun tidak mendekati sang anak. Dari kejadian itu pun Darmi pergi menuju toko sisir yang ia mau. Sampailah ia ke toko sisir. Ia memilih sisir-sisir tersebut. Sudah dia memilih sisir tersebut, dia mengenakan perhiasan dan juga memamerkan sisir baru tersebut. Akhirnya aku mendapatkan perhiasan baru ini dan juga sisir baru ini. Bu, lihatlah, aku sudah membeli perhiasan baru dan juga sisir baru. Aku akan memakainya. Darmi pun memakai perhiasan barunya. Cantiknya aku dengan perhiasan baru ini. Selesai membeli perhiasan dan juga sisir baru pun, sang ibu dan juga Darmi melaksanakan perjalanan menuju bukit. Dalam perjalanan, Darmi bertemu dengan beberapa pemuda. Pemuda itu menghalangi Darmi, kemudian berkata kepada Darmi, "Hai Nona, wajahmu sangatlah cantik, berbeda dengan perempuan-perempuan di sini. Jika kami boleh tahu, di manakah rumahmu itu?"
Darmi yang mendengar pujian dari salah satu pemuda itu pun menjawab, "Tentu saja aku cantik. Aku kan selalu merawat tubuhku. Tidak dengan gadis-gadis di sekitar sini. Mereka pasti tidak pernah merawat tubuhnya. Makanya mereka jelek-jelek seperti itu." Sang ibu yang melihat sang anak berhadapan dengan beberapa pemuda pun merasa sangat khawatir. Sang ibu mendekati Darmi dan berkata, "Nah, siapakah mereka itu? Apakah kau mengenalnya, Nak?" Darmi dan para pemuda yang melihat sang ibu pun merasa sangat kebingungan. Apalagi para pemuda itu, mereka berpikir, mengapa wanita tua itu mendekati gadis yang sangat cantik di hadapan mereka? Apakah wanita tua itu adalah ibu dari sang gadis? Namun, para pemuda itu menepis pemikiran mereka karena mana mungkin gadis yang sangat cantik itu memiliki ibu yang sudah tua dan lusuh. Darmi yang mendengar perkataan sang ibu pun menatap sang ibu dengan perasaan yang sangat marah. Salah satu pemuda pun bertanya kepada Darmi, "Hai Nona, apakah itu ibumu?" Darmi yang mendapatkan pertanyaan seperti itu pun menjawab, Asal kalian tahu ya, ibuku itu tidak tua dan lusuh seperti itu. Ibuku jauh lebih cantik dari wanita tua itu. Wanita tua yang lusuh itu hanyalah pembantuku. Aku kan kaya, aku selalu kemana-mana dengan pembantuku itu untuk membawakan barang-barangku." Kali ini, sang ibu sudah tidak dapat lagi menerima perlakuan anaknya atas dirinya. Perasaannya sudah sangat terlukai. Ia tertunduk, meneteskan air matanya. Ia bersimpuh, berdoa memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, ampunilah diriku. Ampunilah atas ketidakberdayaan diriku, ya Tuhanku. Aku sudah tidak dapat lagi menerima perlakuan anakku kepada diriku. Ya Tuhanku, hukumlah ia. Berikanlah ia hukuman yang sepantasnya, yang sesuai dengan perlakuan dirinya terhadap diriku, ya Tuhanku. Hukumlah dia, hukumlah dia." Para pemuda dan juga Darmi yang menyaksikan kelakuan sang ibu pun mereka menertawakan hal itu. Bahkan salah satu pemuda pun mengatakan bahwa sang ibu telah gila. Sang pemuda pun berkata, "Hai Nona, apakah pembantumu itu sudah gila? Tadi pembantumu itu mengakui bahwa kau adalah putrinya. Namun sekarang dia malah bersimpuh memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghukum dirimu. Dasar wanita gila." Sang ibu pun tidak mempedulikan mereka. Sang ibu masih berdoa kepada Tuhan agar memberikan hukuman kepada Darmi. Namun tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Petir bergemuruh dengan kencangnya. Angin berhiyupan begitu kencang membuat pepohonan seolah kehilangan keseimbangannya. Para pemuda dan juga Darmi yang menyaksikan situasi itu pun merasa sangat ketakutan. Para pemuda itu berlari meninggalkan Darmi dan juga sang ibu. Namun saat mereka berlari, sebuah pohon besar tumbang menimpa para pemuda itu. Para pemuda itu pun mati tertimpa pohon tersebut. Dan yang melihat hal itu pun merasa sangat ketakutan. Ia bingung harus melakukan apa. Ia pun memutuskan untuk berlari. Namun tanpa diduga,
Saat ia baru melangkahkan satu kakinya, kakinya terasa sangat kaku, tidak bisa digerakkan. Ia pun jatuh tersimpuh. Aduh! Darmi yang terjatuh pun berkata kepada sang ibu, mengapa kakinya sangat sulit digerakkan? Aduh, Bu, mengapa kakiku sangat sulit digerakkan dan sangat kaku? Hah? Kenapa, Bu? Bu, tolong aku, Bu. Kakiku sangat sulit digerakkan, sangat kaku, Bu. Bu, maafkan aku, Bu. Aku menyesal telah mendurhakaimu. Aku mengakui kesalahanku, Bu. Tolong maafkan aku, Bu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Sang ibu pun tidak mempedulikan Darmi yang memohon maaf kepada dirinya. Sang ibu masih berdoa kepada Tuhan agar ia menghukum sang anak. Kini tubuh Darmi sudah sepenuhnya berubah menjadi batu. Sang ibu pun menghampiri batu tersebut. Ia memeluk batu tersebut. Dalam batu tersebut keluarlah air. Sang ibu percaya bahwa air yang keluar dari batu itu adalah air mata tangisan sang putri. Kini belukar telah menjadi rimba. Kesalahan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Segala rasa penyesalan, permohonan maaf sudah terlambat. Habislah sudah riwayat Darmi. Ia telah menerima hukuman atas hal yang ia perbuat karena sudah durhaka kepada sang ibu. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kalian ambil dari legenda batu menangis ini adalah jangan pernah kalian mendurhakai ibu kandung kalian yang telah merawat kalian, membesarkan kalian dengan rasa ikhlas dan juga penuh kasih sayang. Karena Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas segala perbuatan kalian, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk kalian. Demikian dongeng tentang legenda batu menangis. Semoga dapat bermanfaat dan juga menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat yang kalian kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.